Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, berniat kita dalam duduk kita di masjid ini setelah menaikkan salat fardu itu tetap untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya masuk dalam amal i'tikaf. Dan kita berkumpul di rumah-rumah Allah. Dalam hadis diberitakan orang yang berkumpul di rumah Allah untuk belajar ajaran Allah, maka Allah berikan kepada mereka sakinah, rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Inilah harapan kita sebagai. Insyaallah beberapa saat menjelang waktu Isya kita meneruskan tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa pada bulan yang lalu kita sudah bacakan hingga pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kelakuan-kelakuan Bani Israel, khususnya Yahudi di Madinah ketika itu, bahwa mereka-mereka inilah yang diberitakan dalam ayat-ayat tadi, bahwa di antara sifat-sifat orang Yahudi itu diberitakan bahwa mereka keberatan Nabi Muhammad itu sebagai non-Yahudi, bukan Yahudi tapi kok menjadi utusan Tuhan. Mereka tidak bisa membantahnya karena tanda-tandanya begitu jelas, tetapi dari hati mereka tidak menerima. Inilah kelakuan Yahudi di masa itu. Orang Yahudi itu disebut orang kafir. Kafirnya mereka karena apa? Karena mereka tidak percaya Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Jadi kelakuan mereka sama, karena mereka anggap Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Jadi di ceramah mereka bilang ke jemaat-jemaatnya, paling tidak kepada komunitasnya, kalian nggak usah terpedaya dengan dia, yaitu Nabi palsu, dia ngaku-ngaku saja. Maka itulah yang disebut dalam. Di antara orang Yahudi itu ada yang beriman dan di antara mereka ada yang menghalangi. Itu yang disebutkan dalam ayat 55 itu surah An-Nisa. Di antara mereka ada yang beriman, ya seperti Ka'ab Al-Ahbar belakangan beriman, ada Abdullah bin Salam di masa itu. Tapi ya ada juga yang menghalangi. Jadi menghalangi itu ya kerjanya ya di framingnya lah, Nabi Muhammad ini bukan utusan Tuhan. Jadi bahwa ada pemuka agamanya mereka saja beriman gitu. Nah, itulah yang ada di antara mereka beriman dan ada di antara mereka malah menghalangi Nabi Muhammad supaya jangan dipercayai orang bahwa dia utusan Tuhan. Nah, itulah ancaman ayat yang terakhir, ayat 5-6 diberitakan ancamannya begitu mengerikan. Mereka itu yang sampai matinya tidak taubat tetap saja seperti itu, maka ancaman untuk mereka disebut adalah mereka akan masuk nar, dan siksaan yang diberitakan dalam neraka itu disebut setiap matang kulit mereka maka akan diganti lagi dengan kulit yang lain sampai terasa baru lagi sakitnya dan perihnya. Nah itu. Ketika ada orang bertanya, kalau di surga itu nanti kan nikmat, namanya kan nikmat itu kalau di dunia kita merasakan kalau enak itu ya kan bosan. Jadi nggak enak lagi kalau udah biasa. Apakah nanti di surga akan begitu? Ya, seperti halnya neraka, Allah ganti terus supaya rasanya baru. Begitu juga di akhirat, di surga, Allah ganti terus, enaknya baru terus. Apalah susahnya biar Allah menciptakan itu? Ya kan? Allah kuasa atas segala sesuatu. Untuk siksa nerakanya Allah bikin begitu gitu. Diganti kulitnya, rasanya baru lagi, perih lagi, terus. Nggak sampai arang, nggak sampai jadi arang, enggak lah. Kalau jadi arang aja nggak ada rasanya. Nah, cuma sekedar agak matang dikit aja, ngupas, ganti lagi, baru lagi. Nah, artinya kalau kenikmatan di surga, ya gitu juga. Enak
enak lagi, terus enak terus gitu. Apa susahnya Allah menjadikan itu? Tuh dari ayat ini nih, dari 656 tuh, ayat 56 dari surah An-Nisa itu. Nah, itu kalau nikmat di surga sebaliknya lah, orang beriman dan beramal saleh akan kami masukkan mereka ke dalam taman-taman ya, jannah itu kan artinya taman ya. Taman, kebun ya, ada buah, ada rindang pohonnya, maka disebut jannah. Ini disebut jannah. Kita tidak terjemahkan dari dulu itu jannah itu kebun, karena kita rata-rata punya kebun, nggak ada spesial. Jadi kita terjemahkan surga. Nah, ya, kalau sebenarnya surga itu bahasa Hindu kan. Ya, makanya bayangan kalau surga itu sesuatu tempat di alam yang apalah, ya, kosakata itu sendiri dari mereka, gitu kan. Kita nggak punya. Kalau bahasa Al-Quran sih jannah, ya. Tapi bagi orang-orang nggak masalah, bagi mereka biasa aja jannah. Kalau mereka pergi ada kebun kurma, berderet kebunnya, ada pematang, ada saluran air, gitu. Begitu itu jannah. Itu indah, gitu. Ini nggak masalah. Mereka nggak pernah berkata, nggak ada pernah dapat riwayatnya ada orang musyrik, kayak gitu biasa Muhammad, gitu. Nggak ada. Ada juga komentar, itu nikmat yang diceritakan Tuhanmu itu biasa-biasa aja kami dengar, gitu. Nggak pernah. Nggak ada, itu pun nikmat. Jadi itulah beritanya, mengalir air di bawahnya. Bagi mereka ada pasangan-pasangan banyak. Ya banyak. Nggak harus satu orang satu. Azwajun mutahharah. Mutahharah itu bersih. Dalam tafsir disebutkan nggak kena haid, karena nggak ada melahirkan lagi nanti di sana. Ya. Enggak. Nanti siapapun amatinya. Nggak ada lagi, ya. Nggak ada, karena bahasa akad nikah itu ada kewajiban. Nggak ada akad lagi di sana. Itu udah kehidupan kenikmatan kok. Nggak ada tugas lagi. Ya. Kalau bayangin nikah itu kan tugas, kewajiban. Tinggal kenikmatannya lagi. Ya udah. Nggak ada lagi Pak, tenang Pak. Sabar-sabarin yang sekarang lah. Ya, insyaallah kalau sudah selesai nanti aman. Insyaallah. Itulah ya. Ini ayat 57. Nah, masuk kita ke ayat 58, 59. Ini tema ayat berpindah ya. Tema ayat berpindah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Innallaha ya'murukum, inna sesungguhnya Allah ya'muru menyuruhkum kalian. Jadi inna itu dalam bahasa disebut inna harfut taukid. Maksudnya narasi ini memberikan kesan seakan-akan lawan bicara ini kurang percaya, lalu diberi penekanan. Sesungguhnya, terjemahan kita itu inna sesungguhnya. Allah menyuruh kalian, menyuruh apa? Antu'adul amanat, kalian menunaikan amanat. Antu'addu, tu'addu itu dari kata ada itu artinya menunaikan. Maksudnya menyampaikan kepada ahliha, kepada yang berhak mendapatkan amanah itu. Teks amanah di sini perlu dicatat. Al-amanat bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Al-amanat. Jadi memberi isyarat bahwa amanah yang diceritakan di sini bukan satu varian saja, banyak varian amanah. Wa idza hakamtum, apabila kalian memberi keputusan. Dari kata hakam itu bahasa Arab, hakama memberi keputusan. Maka orang yang memberi keputusan itu disebut hakim.
Hakama, keputusannya disebut hukum. Jadi hakama, hakim yang memberi keputusannya disebut hukuman. Apabila kalian memberi keputusan bainan nas di antara orang, yaitu orang yang berperkara, apapun keputusan, apapun perkara itu, mau perdata atau pidana, intinya ada persengketaan hak di situ, hak Allah atau hak manusia, maka antahkumu bil adli, kalian memberi keputusan harus dengan adil. Innallaha ni'imma, sesungguhnya Allah itu baik, ya'izukum bih, dia menasihati kalian dengan itu, maksudnya dengan perintah tadi amanat dan bersikap adil. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini ada data disebut dengan data asbabun nuzul. Data asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu kalau diterjemahkan harfiah, asbabun nuzul itu artinya apa? Asbab itu sebab nuzul turun. Tapi jangan dikira nanti asbabun nuzul itu gara-gara itu maka ini turun, tidak begitu. Nah, saya ceritakan dulu. Emang apa data asbabun nuzulnya? Data asbabun nuzulnya ini terkait masalah Nabi SAW pada era Fathu Makkah itu salah satu yang berubah lah ya pada saat Fathu Makkah menaklukkan kota Makkah adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah ini perlu wawasan pengetahuan aja buat kita. Ka'bah ini kan bait. Bait itu artinya rumah. Rumah, namanya rumah kan ada pintunya. Jadi yang dibangun Nabi Ibrahim itu ya memang bait, rumah. Bangunan Baitullah itu memang asalnya enggak kotak seperti sekarang. Awalnya dia yang sebagian sini ini, kalau di sini Hajar Aswad, di sini kan agak bundar aslinya ini ya, agak bundar begini tembok. Pintunya dua, satu di sini, satu di sini. Namanya pintu depan, pintu belakang. Begitu riwayatnya dikatakan. Bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam kan jauh dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu 2500 tahun lebih loh. Jadi kapan berubahnya itu? Ka'bah itu sering bongkar pasang gara-gara gempa. Jadi itu daerah gempa. Jadi sering ambruk itu. Ka'bah itu dibangun lagi, ambruk, dibangun lagi. Dalam tempo 2500 tahun berapa kali gempa itu? Sering lah. Lihat aja gempanya dahsyatnya di Turki dan sekitarnya, di sebelah selatan Turki itu kan dahsyat sekali. Itu semoga sahabat-sahabat kita orang dari itu Turki dan Syria itu kan kaum muslimin semua itu. Allah mengampuni mereka. 80.000 korban lebih, yang nyawa meninggal 40.000 kayaknya ada. Itu dahsyat. Jadi Ka'bah itu sering tuh ambruk, pokal, dibangun lagi. Nah, Nabi SAW pernah cerita kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, ini Ka'bah ini sebenarnya kalau kita kembalikan ke bangunan yang warisan kakek kita Nabi Ibrahim, aslinya itu enggak kotak kayak itu, tapi tembok itu bundar satu sisi. Cuma waktu itu gimana ceritanya kok jadi kotak? Jadi waktu itu orang jahiliyah itu pada saat ambruk gara-gara gempa mau membangun ulang, mereka nggak punya biaya untuk biaya uang halal. Jadi karena saking ini rumah Tuhan gitu kan, rumah Allah, Baitullah pula disebut dari dulu namanya udah Baitullah memang. Walaupun zaman jahiliyah udah Baitullah namanya. Mereka sebut Baitullah, warisan Nabi. Dan mereka jaga ini uang halal. Jadi enggak cukup uang halal mereka karena kebanyakan uang haram. Dan mereka tahu juga itu uang haram. Budaya tradisi jahiliyah itu sejahil-jahilnya jahil, tahunya mereka mana halal, mana haram. Gitu. Tahunya. Jadi karena enggak cukup duit halal, maka kalau memenuhi tembok full ke sini kan lebih banyak. Jadi secukupnya aja lah. Di bypass lah di sini. Cuma yang bunda ini tetap ada sisa pinggang lah sebagai karena bahwa ini bagian dari Baitullah. Cuma ya iya yang Ismail itu. Jadi
kesinilah tembok tuh. Tetaplah dipertahankan ini sebagai bahwa ini adalah. Nah, tapi kan beberapa generasi setelah itu kan nggak tahu. Misalnya zaman aku lah ini perubahan. Aku tahu, anakku tahu, pas cucu aku kan nggak tahu. Cucu aku tahunya ya Ka'bah tuh udah kayak gitu. Mereka ada buku sejarah juga. Pokoknya cucu saya, cicit saya ya Ka'bah tuh udah kayak gitu. Nabi Muhammad udah gini rentah keberapanya. Tapi Nabi Muhammad tahu. Enggak, itu aslinya sebenarnya bangunan itu fullnya itu. Pintunya pun 2 aslinya. Dan pintu itu pun enggak tinggi kayak gitu. Jadi tinggi itu kerjaan siapa? Kerjaan anak cucu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak membuat pintu setinggi itu. Pintunya 2 aslinya. Satu pintu depan, satu pintu belakang. Nah, yang membuat meninggi pintu sehingga nggak bisa harus manjat orang itu kerjaan orang jahiliyah juga. Biar apa? Biar nggak sembarang orang masuk. Biar tokoh-tokoh saja. Nah, sampai sekarang tuh diamalkan. Sampai sekarang tuh. Nah, tapi kalau Kiai Hijr Ismail, untuk ada dikasih celah sedikit kan. Makanya kalau sholat di dalam Hijr Ismail yang di dalam bundar yang sedikit, nggak sah sholat fardu kan? Karena kalau dia sholat fardu di situ nggak mencukupi syarat, karena sholat fardu itu menghadap kiblat. Kalau dia sholat dalam menghadap keluar dia. Makanya nggak sah sholat fardu di dalam. Jadi kalau ada orang masuk ke Ka'bah, ngapain mereka sholat? Sholat ya sholat apa? Sholat sunat. Sholat fardu nggak sah. Jadi sholat sunat sah, sholat sunat tidak menghadap kiblat sah. Sah. Makanya kalau sholat di kendaraan itu nggak direkomendasikan sholat fardu. Jangan. Kenapa? Nggak lulus, kiblatnya nggak jelas nanti, gerakannya nggak lengkap, ya kan? Kan sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, ada sujud. Itu nggak bisa dilakukan kalau cuma di bangku pesawat, bangku bis. Kalau di kapal feri bisa. Kalau di kereta mungkin kalau lagi menghadap kemari dari Jawa bisa lah dia atur-aturnya sedikit. Kalau ada rel yang panjang lurus misalnya. Kalau nggak bisa juga. Berubah-berubah kiblatnya nanti. Tapi boleh sholat sunat. Nabi pun nggak pernah sholat wajib di kendaraan. Kalau sholat sunat iya. Itu dalam Hijr Ismail itu. Kenapa nggak sah sholat fardu? Karena nggak menghadap kiblat dia. Sementara menghadap kiblat itu wajib. Wawallu wujuhakum satral masjidil haram. Jadi itu tadi gambaran ini. Panjang cerita tentang Ka'bah nih, biar sekedar kita lengkapi ya kisahnya. Jadi Ka'bah nih, tadi kan ditaklukkan ke Mekah itu kan sekitar 3 tahun sebelum Nabi wafat. Enggak nyampe 2 tahun 3 bulan. Setelah itu Nabi wafat tuh. Nah, waktu Mekah aja. Jadi nggak lama umur Nabi setelah itu. Nah, Nabi bilang ke Aisyah, itu kalau seandainya warga sekampungku itu tadi, keluarga, ini kan Nabi keluarga dia pula warga Mekah. Kalau seandainya keluargaku itu mereka udah lama aja beriman mengikut aku, itu udah berubah itu. Udah aku kembalikan bangunan Ka'bah itu guys. Tapi ya kalau sekarang aku lakukan, habis aku dihujat orang tua lagi. Udah nggak ada kerjaan kau Muhammad yang lain lagi. Ini peninggalan pokoknya kau ubah-ubah. Nah, aku nggak mau dapat risih pula orang tuanya. Jadi sampai Nabi wafat itu nggak diubah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha dia ada anak asuhnya namanya Abdullah bin Zubair. Anak kakak dia bernama Asma. Anak dia ini, nah dalam asuhan dia sehingga Aisyah itu Ummul Mukminin istri Rasul itu dalam asuhan dia lah anak. Dia cerita ke anak asuhnya nih Abdullah bin Zubair nih. Nanti Abdullah bin Zubair nih menjadi khalifah ke 7. Urutannya kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali wafat itu kan putranya Hasan bin Ali. Setelah 6 bulan dia menjabat, diserahkannya jabatan itu supaya nggak rusuh lagi dengan Muawiyah. Lalu Muawiyah nomor 6. Setelah Muawiyah wafat, di baiat masyarakatlah Abdullah bin Zubair, ibu kotanya di Mekah. Abdullah bin Zubair itu khalifah yang valid itu, resmi, official, nggak asal klaim nggak. Dia di baiat mayoritas Abdullah bin Zubair.
Jadi konflik gara-gara di ibu kota Damaskus dibaiat orang itu pula putra Muawiyah namanya Yazid bin Muawiyah. Oh, konflik perang. Salah satu program Abdullah bin Zubair mau mengembalikan Ka'bah ke bangun semula. Oh, ribut lah pula. Anak ini wasiat, dia udah mengibarat wasiat lagi. Kalau seandainya aku masih panjang umur, aku akan ubah itu. Abdullah bin Zubair mengambil posisi lah sebagai ya mungkin saat inilah aku di masa Abu Bakar nggak ada program itu, Umar nggak pernah, Utsman. Nah, pada saat Abdullah bin Zubair memicu konflik lagi. Akhirnya dia tewas di situ, diperangi oleh pasukan Yazid. Salah satunya alasan ini mengubah Ka'bah, dalam macam lah itu pendukung lah. Intinya dia nggak mau ada pemimpin tandingan. Dia tewas di situ, dipenggal kepalanya, digantung, dibawa ke Damaskus. Tamat riwayat. Nah, di masa Malik bin Anas, imamnya mazhab Maliki, imam mazhab Malik itu imam namanya Malik bin Anas. Ditanyalah oleh masyarakat, guru, datanya valid dalam riwayat Aisyah bahwa bentuk Ka'bah itu nggak kayak gitu. Gimana sikap kita? Nah, disinilah jawab Imam Malik. Biarkanlah Ka'bah itu kayak gitu, supaya jangan jadi alat mainan politik para penguasa. Nah, supaya jangan jadi mainan politik para penguasa. Jadi sampai sekarang nggak ada inisiatif untuk tapi sejarahnya tetap kita ketahui bahwa aslinya bangunan itu tidak kotak seperti itu. Dari situ juga ulama mengambil pelajaran yang besar, yaitu apa? Kalau seandainya itu sangat esensial banget dalam agama, pasti Nabi lakukan. Tapi kalau Nabi sampai wafat tidak melakukan itu, berarti itu bukan bagian dari syariah. Ya, mengembalikan bentuk itu enggak bagian syariah. Kalau seandainya itu bagian syariah, pasti Nabi lakukan. Nah, itu makanya lagi pula di situ sebelum mengambil kesimpulan, enggak esensinya kan enggak di situ. Esensinya kita disuruh menghadap Ka'bah, ya sudah. Bahwa Ka'bah itu nanti bulat, kotak. Nah, sejauh ini ya cuma segitu aja perubahannya, ada. Hajar Aswad aja ngilang. Ada sih saya sedikit lagi. Tapi di masa Jahilah nggak pernah hilang itu, utuh itu. Ya, pas setelah Islam hilang, dimaling orang, aneh. Jadi sejahil-jahilnya Jahilah mereka jaga hal yang semacam itu, gitu kan? Termasuklah kunci Ka'bah. Nah, inilah yang berhubungan dengan ini cerita kunci Ka'bah nih. Jadi kunci Ka'bah itu secara turun-temurun dipegang oleh satu keluarga. Dan mereka pada saat Fathu Makkah itu dia masih musyrik, dia masih anti dengan Nabi Muhammad. Belum dia hingga pada saat Nabi Muhammad mau memasuki Ka'bah, kan mau membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang banyak ditaruh orang di situ. Diambillah oleh Ali bin Abi Thalib kepada pemilik kunci itu, namanya bin Abi Tolha. Diambilnya, dikasih ke Nabi Muhammad SAW, dibuka, dibersihkan Ka'bah itu. Kan karena Nabi Muhammad, jadi apalah, tersebarlah isu, oh Muhammad itu arogan juga ya, karena dia sudah kuat sekarang suka-suka dia. Padahal pemilik kunci itu udah diambilnya, udah. Itulah opini. Nabi Muhammad bilang, Ali, kau kasih lagi ke dia kunci itu. Jangan pindah dari keluarga dia kunci ini. Lalu Ali membacakan ayat ini. Inna Allah yang merukum antu adul amanati ila ahlihi. Nabi Muhammad kasih lagi kunci ke dia. Dan Al-Quran Allah berfirman, Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Terpesonalah bapak ini. Oh, indah tuh Islam. Kalau begitu aku beriman lah. Itulah kisah. Dari mana? Nah, bukan cuma dia, yang mayoritas warga Makkah dia beriman. Ya kan itu ayat idza jaa nasrullahi
wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini kisah berita tadi tentang Nabi mengembalikan kunci kepada pemegang kunci itu. Kalau saya sampai dari itu sampai sekarang itu di keluarga itulah pemegang kunci Ka'bah. Udah itu cerita ini yang disebut Nabi membuka Ka'bah dan kunci itu dikembalikan, itu namanya data asbabun nuzul. Itu namanya disebut data asbabun nuzul. Pertanyaannya, apakah ayat ini hanya mengurusi masalah itu saja? Jawabannya tidak. Itu loh. Jadi data asbabun nuzul itu gunanya apa? Ya data asbabun nuzul itu data pendamping saja untuk menambah maklumat kita. Di momen pada saat ayat itu apa peristiwanya? Oh ini peristiwanya. Bukan asbabun nuzul itu maknanya gara-gara kejadian itu ayat ini turun. Enggak begitu memahaminya. Bukan gara-gara gara-gara kejadian itu maka turunlah ayat ini. Bukan itu makna asbabun nuzul ya. Salah itu kalau orang memahaminya. Asbabun nuzul itu hanya data penyerta saja, keterangan apa kejadiannya di saat ayat ini turun. Ada kejadian kayak gini-gini. Jadi bukan gara-gara kejadian itu ayat ini turun. Ayat ini turun sudah akan turun, sudah kehendak Allah akan turun dari sebelum alam ini tercipta pun ayat itu sudah akan diturunkan. Gitu kan? Asbabun nuzul itu maksud asbabun nuzul. Dan enggak semua ayat ada data penyertanya. Enggak ada semua ayat disertai dengan data asbabun nuzul. Data asbabun nuzul sedikit. Ya, sedikit sekali. Oleh karena itu adalah statement kalau dalam belajar tafsir itu begini. Data asbabun nuzul. Maka al-ibratu la bi khususis al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Cara memahami ayat Al-Quran itu tidak dikunci oleh data asbabun nuzul sehingga enggak boleh dipahami melebihi dari area asbabun nuzul. Enggak. Asbabun nuzul tidak mempengaruhi pembatasan makna ayat. Maka ayat ini makna amanat yang dimaksud di sini luas tetap apapun bentuk amanatnya. Dalam ayat Al-Quran ada juga inna aradal amanata ta'ala samawati wal ard wal jibal. Kami pernah kata Allah, kami sodorkan amanat itu kepada langit, bumi, gunung-gunung. Nih, mau enggak? Fa'abaina ayyahmilnaha. Mau. Di tafsir apa yang maksud amanah yang disodorkan Allah ke langit, ke bumi, ke gunung-gunung itu? Ya syariah. Nih, aturan kehidupan ini disodorkan, kewajiban dan larangan dan perintah itu disodorkan. Kami enggak mau seandainya langit dikasih kemampuan itu berbicara, mau enggak nih? Enggak mau katanya. Bumi mau enggak? Enggak mau. Wa hamalahal insan, tiba-tiba datang manusia mau katanya. Sekarang insan zaluman jahula katanya. Memang manusia ini zalim, jahul, gampang, enak kali dia menerima. Tiba-tiba dia menyalahgunakan amanah. Itulah bukan kutukan ya, cuma itu sebuah bacaan kenyataan umat manusia. Ya. Tapi begitu ayat ini perintah untuk menunaikan amanah. Amanah yang dimaksud di sini umum, mencakup beragam amanah. Entah dia terkait masalah hubungan kita dengan Allah, amanah apa amanah kalau dari Allah kepada kita? Ya inilah badan, umur, amanah, rezeki yang dikasih, amanah, istri yang dinikahi, amanah, anak yang dianugerahkan, amanah, jabatan yang diterima, amanah. Jadi masuk semua tema amanah. Maka tema amanah ini luas sekali, mencakup banyak lini kehidupan kita. Sehingga ada dalam satu hadis, saking luasnya peran amanah nih. Ada sebuah keterangan hadis itu dihubungkan dengan seandainya ajaran Allah ini diperas kayak memeras Pancasila gitu. Kalau Pancasila diperas katanya jadi berapa? Ya, kalau seandainya ajaran Allah ini diperas, maka dapat 2 poin saja, yaitu silaturahim dan amanah. Maksudnya apa silaturahim? Itulah data hadis dalam diberitakan nanti di jembatan penyeberangan kita di Sirat itu ada 2 tiang di gerbangnya, 2 tiang di gerbang jembatan. Seperti pada umumnya jembatan kan suka gitu ada 2 tiang gitu. Ini tiang 1 namanya silaturahim, tiang 2 namanya amanah.
Kalau benar orang memperlakukan 2 poin ini, lancarlah dia. Kalau bermasalah dengan salah satu yang 2 poin ini, habislah dia. Saking 2 poin ini memasuki wilayah yang sangat luas dalam ajaran kita. Sholat kita itu masuk dalam amanah, haji, umroh kita. Zakat kita juga masuk dalam silaturahim, hubungan kita dengan orang. Nikah kita, hubungan silaturahim. Berbakti kepada orang tua, silaturahim. Menjaga hak tetangga, silaturahim. Gitu kan? Bagian-bagian kehidupan agama kita ini diperas ya masuk 2 itu. Data hadis ya 2 itu. Karena semua ajaran kita ini pasti ada genetiknya ke 2 itu. Amanah dan silaturahim. Saking pentingnya amanah itu. Ayat Al-Quran banyak menceritakan amanah. Salah satunya 2 ini juga, amal 2 ini, silaturahim dan amanah ini adalah, ini tidak pandang agama orangnya. Contoh misalnya, kalau kepada siapa kita berbuat silaturahim? Haruskah kepada muslim saja? Kalau kepada non muslim tidak bersilaturahim? Nggak ada kayak gitu kan? Silaturahim itu semua. Dia mu'alaf, bapak ibunya enggak misalnya, kan dia tetap bersilaturahim di situ. Nggak boleh diputusnya, dosa. Amanah juga begitu. Nggak ada pikir, kalau amanah mah buat muslim aja, kalau semua orang Kristen mah tipu aja. Nggak ada kayak gitu ajaran kita. Jangan mana pikiran. Yahudi ada. Yahudi aja ada di Al-Quran sindirannya. Waminhum man mamin ahli kitab, wamin ahli kitab man ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaika, waminhum man ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabil. Ayat itu surah Al-Imran bahkan. Apa makna ayat itu? Ada di antara ahlul, di antara enggak semua. Ada di antara ahlul kitab itu pikirannya, kalau dititip ke dia harta sekintor, kintor itu satuan harga yang banyak. Kalau dititip ke dia harta sekintor, aman tuh, kembalikannya. Enggak curang dia. Tapi ada juga ahlul kitab itu, Yahudi zaman itu sendiri. Kalau titip 1 dinar aja, hilang nih. Kenapa enggak ditunaikannya amanah yang 1 dinar itu? Karena pikiran dia, enggak ada kewajiban kami berbuat baik kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Itu pikiran orang. Al-Quran menceritakan begitu, kelakuan sebagai Yahudi itu ada kayak gitu. Jadi dipikirnya berbuat baik itu ajaran Tuhan ini buat sesama Yahudi aja. Sama orang nih udahlah, orang mereka bakal jadi sampah api neraka. Kayak gitu pikiran. Kita enggak kayak gitu. Mau dia sama muslim, mau kafir pun kalau amanah enggak bisa, enggak pandang agama. Tunaikan amanah. Kalau dia berhak amanah itu tunaikan ke dia. Tidak ada bedanya. Menunaikan amanah kepada muslim sama menunaikan amanah kepada non muslim. Hak amanah itu tetap, itu ajaran Allah itu buat kita. Itu pentingnya amanah itu. Amanah ini satu akar dengan kata iman dan satu akar dengan kata aman. Dalam bahasanya juga memang berhubungan lah dia. Makanya kalau salah satu nasihat buat istri itu, calon istri itu nasihatnya gitu. Awalnya kita ini istri itu harus percaya pada suaminya. Itulah kata iman. Kalau dia sudah iman, maka suaminya akan amanah. Kalau sudah suami amanah, maka akan aman. Tapi kalau dari awal istrinya udah nggak percaya, nggak akan bisa mendapatkan amanah. Suaminya jadi dari awal dia nggak percaya, suaminya ya dia nggak percaya sama saya, aku jujur juga tak percaya dia. Ya sudah, sekalian aja nggak jujur katanya. Jadi nggak aman kan? Jadi iman, amanah, maka aman. Satu akar itu bahasa kata itu. Nah, amanah ini bukan hanya jabatan ya. Di dalam ayat Al-Quran ada juga narasi ayat ini juga penting buat kita pelajar terkait hukum nih. Ada ayat tentang utang piutang, ayat yang paling panjang di dunia. Ya kan? Tuh, udah ayat itu ada ayat sambungannya gini. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kalian dalam perjalanan tidak ada yang bisa menulis, maka boleh juga untuk mendapatkan jaminan atas utang piutang itu, maka boleh berubah
ada harta yang digadaikan. Rihanun maqbudah. Lanjutan ayat itu adalah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Makna ayat itu oke. Kan perintah pertamanya catat. Kalau nggak ada yang bisa catat, maka bisa pakai agunan. Gak usah pakai, tapi agunan ini jadi suatu harta yang kau genggam, kau pegang, kau tahan. Oke, ada alternatif ketiga, nggak dicatat, nggak pakai agunan, tapi modal amina ba'dukum ba'd. Kamu yang memberi pinjaman, kamu percaya sama dia, atau kau titip amanah gitu. Amina ba'dukum ba'd. Maka apa tugas orang yang dipercaya? Aku nggak ada kawan aku, udah nggak catat lah. Pakai agunan nggak? Oh, nggak usah. Aku percaya sama kau, ya kan? Nah, ini berarti dia itu sebenarnya aku bebani dia apa? Amanah. Maka perintah falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka orang yang diberi kepercayaan, maka dia wajib menjaga kepercayaan itu. Jadi kalau dia ngutang sama aku, tidak berbulan ya, pas gajian. Jangan anggap enteng itu. Amanah itu. Kalau nggak ditepatinya dosa dia. Nah, mental orang itu kadang godaannya gimana? Dia belum butuh kayaknya. Itu godaan amanah itu. Itu godaannya. Itu amanah juga. Jangan dikira itu bukan amanah. Karena orang sudah percaya sama dia. Udah, aku percaya kau akan bayar. Azan dulu. Jangan lupa ya, ayat ini dua konten ajarannya. Satu, amanah. Satu lagi, beri keputusan dengan adil. Jadi adil itu salah satu pantangan orang mengambil keputusan itu aja, jangan mengambil keputusan menurut selera. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kalian mengambil keputusan atas dasar like or dislike. Rasa benci kalian mendorong kalian sehingga kalian vonis dia bersalah. Jadi ini bukan hakim, berarti pengambil keputusan itu dalam konteks pengadilan. Tapi kan cerita adil juga ada bagi suami yang beristri lebih dari satu, ya kan? Keputusan juga dia, ya adil. Dulu udah kita bahas kan di awal surat An-Nisa tentang masalah adil. Adil yang diceritakan dalam, kalau kalian tidak mampu adil maka satu saja. Adil yang dimaksud itu adil yang dalam kesanggupan manusia, yaitu adil yang terukur untuk perkara-perkara materi, betul. Tapi kalau untuk perasaan, enggak bisa. Dan Allah sudah membatasi, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan bisa adil. Nah, adil di situ bukan adil materi, tapi adil perasaan.
Kalau perasaan itu nggak bisa adil. Itu kenapa? Karena bidang perasaan itu bukan bidang perbuatan ikhtiari kita. Itu bukan kuasa kita mengaturnya. Tapi kalau hal materi seperti tadi misalnya, materi sama waktu mabit. Sehari di sini, sehari mabit. Itu adil. Nah, itu adil yang kayak gitu. Nah, adil dalam keputusan menerapkan pidana. Cerita adil ini panjang diskusi kaum muslimin nih, cerita adil. Sebenarnya sebelum wahyu turun manusia sudah mengenal terminologi adil, sudah. Kalangan filsafat sudah membicarakan adil. Tapi setelah wahyu turun mulailah terjadi diskusi. Sebenarnya adil itu apa? Nah, disinilah kaum muslimin terpecah dua. Terpecah dua yang misalnya. Jadi ada yang satu menganggap adil itu adalah sesuatu yang ada adil menurut akal. Nah, inilah inilah pemahaman Mu'tazilah namanya. Sehingga adil itu dijadikan salah satu rukun iman di masa itu. Rukun iman, adil. Terus kalau kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan adil adalah sesuatu yang sesuai dengan keputusan wahyu. Maka kalau warisan itu laki-laki jatahnya kata Al-Quran 2 kali porsi perempuan, maka itu adil sesuai dengan. Tapi kalau seandainya adil itu atas pertimbangan akal dan rasa, itu repot tuh. Nanti coba bayangin, anak perempuan itu yang mengasuh bapaknya, capeknya. Anak laki-laki dia pergi merantau, ya kan? Nelpon jarang, tiba-tiba pulang, meninggal bapaknya, minta warisan, dapat 2 kali. Logika perasaan orang, di mana keadilannya? Hubungan mereka ke ayah mereka sama, yang banyak berkorban yang ini. Tapi kalau makanya adil yang dimaksud ini adil yang sesuai dengan wahyu. Kalau nanti kita kembalikan kepada akal, repot kita. Jadi 2 konten itu ya. Tapi enggak, Imam Adil itu masuk surga dalam bersama para nabi. Benar, pahalanya besar. Sebenarnya nggak usah takut jadi hakim, nggak usah takut. Pahalanya besar, tapi dosanya juga. Pahalanya besar. Pahalanya besar jadi hakim itu, nggak usah takut. Sama kayak jadi pemimpin, nggak usah takut. Pahalanya besar, ya kan? Karena dia diberi keputusan. Kuncinya asal kamu jangan mengambil keputusan atas dasar hawa nafsu. Jangan karena seleramu, tapi karena fakta, data. Kalau ternyata di ilmu Tuhan keputusanmu itu salah, kamu dapat pahala 1 masih. Kalau seandainya betul dapat 2, nggak ada ruginya kan? Tapi selama dia tidak, jangan terbawa perasaan karena rasa aku kesal betul sama orang ini, divonis seumur hidup kayak gitu. Itu rasa benci dia yang mendorongnya, itu nggak boleh. Itu aja yang dihindarinya. Dia objektif aja udah. Insyaallah masuk surga deh. Menurut berita hadis begitu, mulia sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Jadi itu 1 ayat aja lah berarti cukup waktunya kita. Kita lanjut lagi insyaallah bulan depan, bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan ada kan? Ada ya, ganti jam ya biasanya. Baiklah. Untuk sementara ini kita sudahi dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.